Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait cepat rambat bunyi. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait cepat rambat bunyi, kalian pernah kepikiran gak sih kalau di dasar air itu tuh ada bunyi loh? Iya, seriusan. Buktinya tuh ini. Oh my gosh, oh my gosh. Nah, suara yang kalian dengar itu merupakan suara dari paus. Biasanya paus ini mengeluarkan suara untuk berkomunikasi antar pausnya. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa ya di dalam air tuh ada bunyi? Jadi buat ngejawabnya kita harus paham dulu deh konsep yang namanya cepat rambat bunyi, yaitu jarak tempuh rambatan bunyi per satuan waktu. Nilainya sama aja kayak persamaan kecepatan gelombang, yaitu V sama dengan lambda dibagi dengan T, di mana V merupakan kecepatan gelombang satuannya adalah meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang satuannya meter, dan T merupakan periode gelombang satuannya adalah sekon. Nah, tapi yang jadi masalah di sini adalah kita nggak tahu nih cara ngukur panjang gelombangnya gimana, terus juga kita nggak tahu berapa nilai periodenya, gimana bisa tahu nilai kecepatannya gitu. Tapi tenang, buat tahu nilai kecepatan rambat bunyinya berapa, kita bisa bahas per medium nih. Kita mulai bahas cepat rambat bunyi di zat padat dulu aja kali ya. Kita perlu sepakatin dulu deh bahwa bunyi merupakan getaran yang merambat. Artinya gini, bayangin aja ada sebuah benda. Kemudian benda ini dikenai energi getaran. Alhasil benda ini dia akan terkompresi sejauh delta L. Kemudian dia akan beroscilasi nih. Nah, karena beroscilasi inilah, maka energi getaran dia dapat merambat gitu. Dari cerita ini kita bisa tahu nih, ternyata kecepatan energi rambat itu dipengaruhi oleh nilai kompresinya, atau kita kenal sebagai modulus Young atau modulus elastisitasnya. Berdasarkan eksperimen diketahui bahwa semakin besar modulus elastisitasnya atau modulus Young, maka semakin cepat energi getar merambat. Kenapa? Karena ketika nilai modulus Young-nya itu besar, maka perubahan panjang yang terkompresinya semakin kecil. Kalau kayak gitu berarti lintasan yang ditempuh energi getar itu akan semakin kecil dan waktunya makin singkat gitu. Alhasil kecepatan energi getarnya akan semakin cepat. Kemudian gak cuma modulus yang doang, tapi juga massa jenis berpengaruh terhadap nilai kecepatannya. Semakin besar rapat massa benda atau massa jenis, maka semakin lambat energi getar merambat. Kok bisa? Iya, jadi itu gini. Semakin besar rapat massa bendanya, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menggetarkan benda tersebut. Alhasil itu tuh berpengaruh terhadap kelajuan energi getarnya. Nah, dari kedua informasi ini, para ilmuwan meneliti lebih lanjut sehingga diperoleh formula untuk kecepatan rambat bunyi di zat padat, yaitu V sama dengan akar dari E dibagi dengan Rho, di mana V merupakan cepat rambat gelombang satuannya adalah meter per sekon dan E merupakan modulus yang satuannya adalah Newton per meter persegi. Dan Rho merupakan massa jenis zat padatnya, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kedua besaran ini itu tuh relatif lebih mudah dihitung dibandingkan kita ngitung panjang gelombang dan periodenya. Sehingga formula inilah yang kita bisa gunakan buat ngitung kecepatan rambat bunyi di zat padat. Gitu. Kemudian kalau kita ngomongin zat cair, sama sih sebenarnya. Cuman di sini yang terkompresi bukan lagi panjang, tapi volume dari zat cairnya. Sehingga yang berpengaruh yaitu modulus bulk, bukan modulus elastisitas. Di mana semakin besar modulus bulk cairannya, maka semakin cepat energi getar merambat. Dan sama juga nih, semakin besar rapat massa zat cairannya, maka semakin lambat energi getar rambatannya. Secara matematis pun modelnya sama, yaitu V sama dengan akar B dibagi dengan Rho. Di mana B di sini merupakan nilai dari modulus bulk ya. Satunya sama, yaitu Newton per meter kubik. Nah, dari sini nih kita bisa tahu bahwa emang bisa ya bunyi itu merambat di zat cair, termasuk di laut. Alhasil, paus bisa berkomunikasi nih antar paus satu dengan paus lainnya. Kemudian, untuk zat gas itu cukup unik sih. Jadi kan kita tahu ya, bahwa bunyi merambat akibat osilasi partikel gas di sekitarnya nih kayak gini. Terjadi rapatan dan regangan. Semakin cepat gerak partikelnya, maka semakin cepat pula nih bunyi yang disampaikan gitu ya.
Berdasarkan teori kinetik gas, bahwa semakin tinggi suhu gasnya, maka partikel bergerak semakin cepat. Artinya di sini kita bisa bilang nih, bahwa semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat energi getarnya itu merambat. Kemudian, di sini massa partikel itu berpengaruh. Karena semakin besar massa partikelnya, maka semakin lambat nih partikel bergerak. Alasannya itu sama kayak massa jenis. Semakin besar massa partikelnya, maka energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan partikel tersebut akan semakin besar. Tentu hal ini berpengaruh terhadap laju energi getarnya. Nah, dari kedua poin ini, para ilmuwan juga merumuskan lebih detail nih. Ternyata nilai dari cepat rambat di zat gas, yaitu V, sama dengan akar gamma dikali R dikalikan dengan T dibagi dengan M. Di mana nilai dari gamma merupakan konstanta Laplace, yaitu nilai yang mendeskripsikan kondisi gas pada waktu tertentu. Kemudian R adalah konstanta gas ideal, T merupakan suhu, dan M merupakan massa partikel ya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu wadah berisikan gas helium memiliki suhu 300 Kelvin. Kemudian suhunya dipanaskan menjadi 400 Kelvin. Pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan laju bunyi sebelum dan sesudah dipanaskan? Oke, diketahui bahwa nilai T1-nya adalah 300 Kelvin. Kemudian nilai T2-nya adalah 400 Kelvin. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai laju cepat rambat bunyi pada kejadian pertama banding cepat rambat bunyi pada kejadian kedua, yaitu V2. Di mana pada keadaan pertama nilai dari V1 sama dengan akar gamma dikali R dikali T1 dibagi dengan M. Keadaan kedua yaitu V2 sama dengan akar gamma dikali R dikali T2 dibagi dengan M. Nah, di sini nih, karena jenis gasnya sama, berarti nilai dari gamma atau konstanta Laplace, R atau konstanta gas ideal, dan M merupakan massa partikel gasnya adalah konstan. Sehingga kalau kita bandingkan, maka V1 banding V2 sama dengan yaitu akar T1 dibagi dengan T2. Nilainya yaitu akar 300 dibagi 400 sama dengan akar 3/4. Perbandingan kecepatan rambat bunyi sebelum dan sesudah dipanaskan. Oke deh, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham lah ya terkait definisi cepat rambat bunyi di medium zat padat, zat cair, dan zat gas nih. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!